Hi everyone, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku. Video kali ini aku bakal share tentang skincare rutin aku sekitar 3 bulanan ini, sama habit apa aja yang aku ubah. Yang menurut aku habit yang aku ubah itu ngebantu si skincare rutin aku tuh kayak lebih nonjol, lebih pakem gitu deh. Karena skincare rutin itu adalah perawatan di luar dan habit itu adalah perawatan di dalam. Jadi kayak harus imbang gitu. So yeah, without any further ado, let's jump to the video. Oke, first thing first, aku bakal share dulu habit apa aja yang aku ubah sekitar hampir sebulanan ini. Yang pertama adalah pola tidur aku. Pola tidur aku tuh beberapa bulan lalu selalu tidur jam 12 ataupun jam 1 pagi, dan bangun kalau lagi sholat itu jam 5 pagi. Kalau misalnya aku lagi nggak sholat, bisa bangun jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan akhirnya aku memutuskan buat pakai lagi aplikasi bawaan dari iPhone aku. Itu ada di aplikasi time atau di aplikasi jam di HP, namanya bedtime. Jadi kalian atur aja kalian mau tidur jam berapa dan bangun jam berapa. Kalau aku sendiri ngatur dari jam 10 itu harus sudah tidur, dan jam 5 pagi itu harus sudah bangun. Mau aku sholat ataupun lagi nggak sholat, aku harus bangun jam 5 pagi. Aku sendiri caranya biar tidur tepat jam 10 atau lebih awal gitu tidurnya. Jadi siang itu lebih jangan banyakin tidur, jadi banyakin aktivitas aja biar capek. Kalau misalnya kalian capek banget dan harus tidur gitu siang harinya, maksimal itu 1 jam aja, jangan lebih, karena tidur siang itu mempengaruhi tidur malam kalian. Jadi semakin banyak kalian tidur siang, tidur malam kalian semakin lama ataupun semakin larut gitu ibaratnya. Lebih baik sih jangan tidur siang kalau saran aku. Yang kedua, habit yang aku ubah adalah pola makan aku. Kalau kalian lihat di video sebelum ini, what I ate in a day during quarantine, aku udah share pola makan aku tuh selama quarantine tuh apa aja. Jadi kalau misalnya aku nggak terlalu lapar di pagi harinya, aku bakal gabung itu sama makan siang. Tapi kalau misalnya aku lumayan lapar di pagi harinya, aku bakal makan nasi, tapi nggak terlalu banyak, karena di siang harinya aku juga bakal makan nasi kan. Dan diantara makan siang sama makan malamnya itu, aku kan biasanya kayak ngambil gitu. Dulu kayak kurang sehat, makanya kayak ciki ataupun junk food. Tapi sekarang lebih ke buah ataupun sayur aja. Aku lebih ke prefer ke buah sih, karena lebih enak, lebih segar, lebih manis, dan lebih ngeganjel. Aku kurang suka sayur karena ribet, harus kayak dimasak dulu. Terus kalaupun nggak dimasak, aku juga kurang suka aja gitu. Dan buat malam harinya aku prefer makan nasi lebih banyak kan, biar nggak ngemil aja gitu di malam harinya. Yang ketiga yang aku ubah adalah pola kebersihan aku. Pola kebersihan aku bisa dibilang kayak so-so, nggak terlalu bersih dan nggak terlalu jorok. Yang sekarang aku lebih tingkatin itu adalah kebersihan di kasur aku. Jadi beberapa bulan yang lalu tuh kayak aku malas banget yang namanya ganti spray kasur sama spray bantal, dan akhirnya memutuskan buat maksimal tuh sebulan sekali benar-benar harus ganti. Tapi masalah aku kayak masih ada gitu loh, jerawat masih ada, tetap bermunculan gitu loh, walaupun udah pakai skincare yang baik dan benar gitu loh. Dan aku kayak inisiatif buat naruh kayak kain bersih di atas bantal, dan bakal diganti kayak 3 hari sekali gitu. Jadi lebih efektif dan lebih simple aja sih. Jadi yang dicuci tuh ya kainnya, nggak harus spray bantal sama spray kasurnya gitu loh. Jalan pintas yang bagus banget buat orang pemalas seperti saya. Dan itu beneran ngaruh. Jadi jerawat aku lebih berkurang yang kayak di area pipi gini, sebelah kanan sama sebelah kiri. Ya ternyata berhasil juga jalan pintas yang aku lakuin. Yang keempat yang aku ubah adalah pola pikir aku. Aku lebih banyakin yang positif ketimbang yang negatif. Aku nggak mau terlalu stres mikirin omongan orang. Jadi akhirnya dengan cara aku mute, aku block ataupun aku unfollow, aku gunakan tombol-tombol itu di sosial media, karena menurut aku itu juga hak aku bersosial media. Sekiranya aku nggak suka sama suatu akun, aku lebih baik kayak unfollow atau block aja. Kalau misalnya kalian takut ada perselisihan di antara teman-teman kalian karena kalian block sama unfollow, lebih baik di mute aja. Jadi kalian nggak ngelihat kegiatannya mereka gitu loh. Jadi kayak lebih apa ya, mengurangi lah tingkat stres dari membuka sosial media gitu. Dan aku sendiri kalau ada omongan-omongan yang negatif, aku nggak mau mikirin lebih dari 2 detik yang bakal masuk ke kepala sama ke hati aku. Jadi ya aku langsung kayak delete aja kalau omongan orang itu kayak sekiranya nyakitin hati. Jadi aku langsung delete. Kalau misalnya nggak terlalu kenal, aku bakal blok aja biar dia nggak ngurusin hidup aku lagi. Kasian, urusan dia mungkin masih banyak daripada ketimbang ngurusin hidupan aku, ya kan? Jadi gitu, jangan stres kalau buka sosial media. Gunakan tombol-tombol tersebut karena itu adalah hak kalian bersosial media. So ya guys, itu ada habit-habit yang aku ubah, 4 habit yang aku ubah, dan itu works really well on me. Dan tentunya itu berpengaruh juga ke kulit aku, jadi lebih sehat
sehat menurut aku. Jadi kayak skincare rutin aku lebih nampol karena dalam diri aku kayak udah isinya positif semua gitu. Jadi yang bakal aku sebutin nanti adalah skincare rutin aku selama 3 bulan ini yang bener-bener aku pakai, aku full pakai selama 3 bulan ini. Biasanya tipe kulit aku tuh oily atau tambang minyak, dan skin concern aku tuh dehidrasi, gampang kemerahan, sensitif lah intinya, terus blackheads dan whiteheads, dan itu adalah skin concern sama skin type aku. Kalau kalian lupa atau nggak tahu, disclaimer sebelumnya, skincare yang aku bakal sebutin nanti itu adalah yang cocok benar-benar 100% di aku, nggak nimbulin breakout, dan semuanya harus review aku. Skincare yang cocok di aku belum tentu juga cocok di kalian, begitu juga sebaliknya. Jadi beli skincare sesuai kebutuhan kulit kalian, jangan kayak ikut-ikutan orang lain atau influencer atau beauty vlogger, even mereka expertnya, tapi kalian jangan ikut-ikutan. Bener-bener perlu banget beli suatu skincare itu yang sesuai kebutuhan sama kulit kalian. Dan penting banget sebelum kalian beli skincare ataupun makeup, kalian cek dulu ingredientsnya di Skin Karisma ataupun di web-web yang bisa identifikasi all the ingredients. Siapa tahu di antara ingredients list tersebut ada yang men-trigger permasalahan kulit kalian, jadi lebih kurang bagus gitu loh. Jadi ya penting banget namanya juga cek ingredients di suatu produk, itu penting banget, fix. Saya lanjut aja ke skincare rutin aku. Jadi aku selalu double cleansing, entah itu pagi ataupun malam sebelum tidur. Aku pakai dari Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Ini tuh yang ada oil, jadi oil sama micellar dijadiin satu, dan ini wanginya enak banget, kayak wangi lemon gitu. Ya karena ini ada perfumenya di bagian paling akhir. Di aku perfume yang di sini nggak terlalu masalah ataupun bikin breakout di muka aku. Dan menurut aku ini adalah jalan tengah di antara kalian tidak mau pakai cleansing oil karena takut clog pores di kulit kalian, dan nggak mau pakai micellar water biasa aja karena takut kurang bersih. Jadi ya ini menurut aku jalan tengahnya sih. Mungkin aku bakal repurchase ke packaging yang lebih besar karena lebih hemat dan lebih gede aja. Second cleanser ataupun facial wash yang aku pakai setelah aku pakai micellar oil itu, aku pakai dari Elsia Skin yang Shooting Cleanser Wash. Sebenarnya ada 3 aku punya. Aku punya yang dari Hada Labo, yang mild peeling, sama skincare yang perfect whip yang warna biru. Menurut aku ketiga ini nggak ada masalah sama sekali di kulit aku, tapi menurut aku yang lebih deep clean sih antara 2 ini, apalagi yang si Hada Labo, karena si Hada Labo ini ada makeup remover plus face washnya. Dan aku baca-baca yang kalau perfect whip ini lebih basah, jadi kayak lebih ngangkat kotoran-kotoran, lebih bersih lah, lebih deep intinya gitu. Jadi ya 2 ini aku rekomen kalau misalnya aku lagi habis make upan ataupun lagi habis dari perpergian gitu. Tapi buat daily use aku selalu pakai Elsia Skin karena menurut aku lebih gentle, dan dia formulanya itu ya bukannya yang kayak foamy ataupun yang bikin busa lebih banyak gitu. Aku lebih suka feel yang ini, tapi di antara ketiga ini nggak sampai bikin feel kayak ketarik urat gitu sih, masih fine aja. Ini masih ada kandungan parabennya, itu buat notice kalian aja, siapa tahu kalian tim anti paraben gitu. Tapi kalau aku sendiri nggak ada masalah sama paraben. Kalau si Hada Labo ini aku sebenarnya belinya biasanya yang ukuran gede, ini kemarin karena habis aja jadi aku belinya ukuran kecil. Ini aku rekomendasikan kalian kalau misalnya kalian kulitnya acne prone ataupun yang sensitif, karena ini tuh nggak ngandung pewarna, alkohol ataupun wangi, tapi ini masih ada parabennya juga di ingredients paling bawah. Tapi sekali lagi aku nggak masalah. Kalau yang Senka Perfect Whip ini, dia itu ada perfumenya setahu aku, tapi di urutan tengah-tengah. Jadi ya make sure aja kalian nggak ada masalah sama fragrance. Tapi sekali lagi karena facial wash itu adalah penyayang wash off yang nggak leave on di kulit, jadi aku nggak masalah selama mereka ini membersihkannya dengan baik dan benar dan nggak ngebuat feel ketarik. Itu menurut aku udah cukup banget. Sebenarnya pakai aja apapun yang facial wash yang ada di rumah kalian, gak mesti apa yang aku rekomendasiin atau aku sebutin sekarang, yang kalian cocok aja selama pemakaian dan gak bikin iritasi ataupun ketarik. Dan setelah aku cuci muka aku kan basah, dan aku lebih prefer ngeringinnya tuh pakai tisu, karena menurut aku tisu itu sekali pakai langsung buang, ketimbang kalian harus pakai handuk yang berkali-kali dipakai dan harus dicuci. Setelah cuci muka, biasanya kalau malam hari aku pakai Spirulina Climax dari Eye Nature.
Toner. Ini aku udah pernah bikin reviewnya di video sebelumnya ini. Kalian lihat aja, aku udah bikin full review dan honest review aku. Aku pakai Climax ini tuh sekitar 3-4 kali seminggu, kadang lebih kalau misalnya aku habis make upan kayak gini. Tipenya menurut aku kayak deep cleanse dan ini bagus banget, jujur aja. Dia ini scrubnya jarang-jarang sama gentle banget. Dia nggak bikin efek ketarik ataupun bikin kemerahan aku tuh tambah merah gitu loh. Jadi ya ini aku masih speechless sama cara kerjanya. Dia ini juga ngebantu beruntusan sama ngeredain jerawat ataupun mempercepat kerja si jerawat itu jadi lebih kering. Ini bagus banget sih, nggak ngerti lagi. Produk lokal, you must to try this one kalau kalian suka sama berbau spirulina. Dan ini produk lokal, jadi kita harus support produk lokal, oke? Selanjutnya, aku bakal pakai exfoliator toner. Ini dari Avoskin yang Miraculous Refining Toner. Dia tuh ada AHA, BHA, PHA, sama niacinamide. Ada tea tree, witch hazel, sama aloe vera-nya. Ini tuh bagus banget buat ngebantu tekstur kulit aku jadi lebih rata. Warna kulit aku lebih rata, lebih cerah juga. Ngilangin bekas jerawat. Tapi di satu sisi, dia tuh nggak bikin kering gitu loh. Walaupun ada bahan aktifnya, karena dia ada aloe vera-nya. Gitu. Itu yang satu aku notice yang aku amazed banget sama produk ini. Aku pakainya yang full face, pakai kapas gitu, kapas tipis. Aku pakainya dari Jarte yang ini. Ini banyak banget sih, ini nggak habis-habis. Dan aku pakainya tuh aku sekitar 3 tetes taruh di kapas, terus aku spread all of my face. Aku pakainya kalau keseluruhan muka pakai kapas, aku pakainya 3 kali seminggu aja. Tapi aku bakal pakai ini tuh setiap hari atau lebih tepatnya setiap malam sebagai spot treatment aja. Jadi kayak buat di bekas jerawat, buat di beruntusan ataupun di jerawat, sama di hidung. Ini bagus banget. Ini tuh menurut aku jangkanya long term gitu. Aku tahu jangka panjang karena dia ngebantu ngurangin komedo-komedo yang ada di hidung aku. Wow, amazing. Ya mau habis sih. Kayaknya aku bakal di-purchase lagi karena emang sebagus itu. Dan setelah kalian pakai exfoliator toner ataupun exfoliator yang fisikal kayak di scrub gitu, kalian wajib banget pakai hydrating toner. Aku sendiri pakai yang dari Icosnature yang Licorice Toner. Dia tuh klaimnya refining sama hydrating. Dan ini lagi-lagi aku udah pernah review di video aku sebelumnya. Kalian tinggal cek aja buat full reviewnya. Ini efek mendehidrasinya tuh pas banget di kulit aku, kayak nggak bikin greasy ataupun feel yang nggak enak gitu. Di kulit aku yang oily ini bagus, enak, melembabkan, bikin kenyal, terus meratakan warna kulit aku juga. Dan setelah pakai ini juga kemerahan di muka aku tuh lebih ngereda. Dan ini walaupun toner, menurut aku kayak esensi teksturnya karena dia tuh rada kental gitu. Tapi walaupun kayak gitu, dia tetap meresapnya tuh cepet. Aku pakai toner ini tuh pagi sama malam. Terus aku pakainya sekitar 3-4 tetes aja. Aku spread ke seluruh muka. Aku nggak kayak layer 2 kali gitu karena menurut aku sekali aja udah nampol dan udah enak. So I highly recommend this one. Kalau kalian lagi cari hydrating toner atau basic toner, aku bakal rekomenin ini karena ini juga produk lokal. Kita harus support produk lokal. Selanjutnya setelah pakai toner, aku pakai serum dari Icosnature juga yang Licorice Serum. Aku udah pernah review juga sekali lagi. Ini tuh sesuai klaim juga, brightening sama shooting. Ini ngebantu ngeredain kemerahan di muka aku, ngebantu juga buat ngeratain warna kulit aku jadi lebih cerah juga, mempercepat atau meredakan jerawat gitu. Sama ini ngebantu buat bekas-bekas kemerahan di muka aku tuh lebih cepet banget hilangnya. Jadi kalau bisa dibilang si Licorice Toner sama si Licorice Serum itu kayak cinta mati aku banget karena dia ngebantu banget buat ngeredain kemerahan di muka aku yang menurut aku rada susah buat dihilangin. Ini bakal aku repurchase lagi. Jadi lanjut ke sunscreen. Setelah aku pakai hydrating serumnya itu, aku sendiri punya 2 sunscreen di sini. Yang pertama itu adalah Skin Aqua UV Moisture Milk sama yang Daily Protection for Acne dari Asha Skin. Menurut aku dua-duanya sama-sama bagus dan nggak bikin breakout. Tapi aku kalau for daily use aku pakai dari Asha Skin karena di rumah aja. Dia ini sebenarnya cuman protect from UVA dan UVB dan nggak ada tulisan kayak SPF berapa. Jadi aku prefer pakai ini lebih di rumah aja. Jadi kalau misalnya aku lagi pergi atau ada urusan gitu keluar, aku bakal pakai dari Skin Aqua yang SPF 50+, PA++++, karena dia ada SPF-nya. Jadi kayak lebih ngerasa terlindungin gitu loh. Aku pakai ini juga kalau misalnya kulit aku lagi ngamuk gitu loh, lagi nggak banyak jerawat karena setahu aku ini ada silikanya. Jadi ya aku kayak sedikit was-was, tapi selama ini kayak dia nggak bikin breakout sih di muka aku. Jadi
pakai sunscreen sesuai kebutuhan kalian, nggak harus sama kayak aku. Dan aku lebih prefer physical sunscreen ketimbang chemical sunscreen atau hybrid, karena cara kerjanya itu juga lebih enakan si physical itu menurut aku nggak photogenic ketimbang si chemical atau hybrid. Tapi kekurangan si physical sunscreen ini ada white cast-nya, tapi menurut aku nggak apa-apa, jadi kayak itu buat tone up aja. Kalau chemical atau hybrid nggak terlalu ada white cast atau hampir sama sekali nggak ada white cast-nya, jadi ya kebanyakan di Indonesia itu adalah chemical sunscreen ketimbang physical, jadi rada susah nyari physical sunscreen. Jadi kalau skincare pagi atau siang hari aku stop di sunscreen aja. Aku kayak nggak pakai Avoskin yang exfoliator toner ataupun climax di pagi harinya gitu. Dan kalau skincare rutin malam aku sendiri tuh aku bakal nambahin obat total di akhir skincare rutin aku setelah pakai si hydrating serumnya itu. Jadi obat total yang aku pakai itu masih dari Citrus Native juga yang Spirulina Climax-nya. Jadi sebenarnya ini hack sih. Jadi beberapa minggu yang lalu obat total aku yang dari Skin Game-nya Acne Warrior itu habis, dan aku kayak bingung mau beli share injernya lagi ataupun mau beli full size-nya. Jadi aku gunain apa aja yang ada di rumah. Ini ya Climax. Sebenarnya Climax itu kan emang bagus buat mempercepat kerja si jerawat biar keluar, ataupun jerawat yang baru menumbuh tuh jadi kayak nggak jadi gitu kan, sama beruntusan. Dan ini emang ternyata bagus dan works really well on my skin. Dia ngeredain beruntusan aku, jadi aku kayak spot treatment gitu buat jerawat-jerawat gitu, jerawat yang puspul yang kayak ada matanya, ini ngeredain dengan cepet banget. Dia kurang bagus buat kayak jerawat batu gitu sih, yang kayak aku sekarang ada nih jerawat batu. Dia kayak kurang nampol, menurut aku lebih nampol ya Acne Warrior. Sebenarnya pakai aja Climax yang ada di rumah kalian, nggak mesti yang aku tunjukin sekarang ini. Yang penting tuh Climax yang ada di rumah kalian itu bener-bener ada fungsinya buat ngeredain jerawat kalian aja sih, kayak gitu, itu udah cukup. Dan ini selama aku pakai tidur malam, dia kayak ngegesek-geseknya itu nggak hilang di pagi harinya, kayak sedikit banget hilangnya. Dan akhirnya kayak aku suka aja pakai ini jadi obat total, karena menurut aku ini 2 in 1. Jadi pakai Climax terus bisa dijadiin obat total. Menurut aku worth it untuk harga 159.000. So that's it. Itu adalah habits yang aku bahas secara berkala selama sebulan lebih tepatnya. Dan aku udah share skincare rutin aku selama 3 bulan ini yang benar aku pakai full sampai sekarang. Aku harap video ini berguna buat kalian, dan yang lagi cari referensi semoga video ini juga ngebantu lagi buat kalian. So guys, I hope you guys enjoy this video and like this video as much I made it, and I'll see you guys on next video. Bye.